Program pengurangan aman dan sesuai kemampuan perusahaan supaya IR tetap terjaga. Program pengurangan aman ini maksudnya, saya nggak tahu nih maksudnya aman ini, aman dalam arti apa nih? Nggak ada gejolak atau tetap comply, ya. Karena aman ini bisa diartikan bermacam-macam, Bapak Ibu. Kalau dalam konteks IR, aman itu saya mengartikannya sebagai tetap comply kepada peraturan perundangan yang berlaku, ya. Program pengurangan aman ini tentu hal pertama yang paling penting menurut saya adalah pastikan bahwa segala proses maupun kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Itu dulu. Apabila itu sudah dilakukan, maka tingkat keamanannya itu sudah berada di level yang cukup atau standar atau bagus, ya. Itu saja dilakukan, baru comply-nya saja dilakukan, itu sudah bagus. Ya, apalagi kalau perusahaan memberikan beberapa kebijakan-kebijakan tambahan yang akan membantu karyawan dalam proses menjalani kehidupan setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Dan mohon jangan diartikan bahwa kebijakan-kebijakan tambahan ini selalu diartikan dengan nilai uang, ya. Nggak harus loh, Bapak Ibu. Nggak harus kebijakan tambahan itu diartikan dengan nilai uang, ya. Karena ada kebijakan-kebijakan tambahan yang bersifat non-finansial. Non-finansial itu ada, ya. Sehingga penting bagi perusahaan, terutama HR dalam hal ini atau teman-teman di IR, ya, yang mendesain, membuat skema PHK-nya, kompensasi PHK-nya, itu untuk menjadi kreatif. Ya, untuk menjadi kreatif, jangan hanya berpikir bahwa dengan memberikan dengan bahwa peningkatan kebijakan atau menambah kebijakan itu artinya selalu berhubungan sama uang, belum tentu. Contoh, kalau di batch sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa contoh sederhananya, misalkan kita melakukan PHK sama karyawan di awal tahun, misalkan. Kemudian kita masih punya karyawan itu kan bisa diikutsertakan dalam berbagai asuransi, ya, kesehatan, atau mungkin ada asuransi jiwa dan sebagainya. Dan itu kan dibayarnya kan preminya premi per tahun. Dan premi-premi itu kan sudah atas nama. Sehingga pada saat sudah dibayar, terus dia di PHK di bulan Februari misalkan, maka si premi itu sudah hangus, nggak bisa diambil lagi kan. Maka menurut saya tidak ada salahnya apabila disampaikan kepada karyawan bahwa premi tersebut jangan ditutup sampai asuransi tersebut, keanggotaannya jangan ditutup sampai akhir tahun, sehingga manfaatnya masih bisa dirasakan sampai akhir tahun, ya. Atau mungkin BPJS-nya, kalau BPJS-nya dari BPJS Ketenagakerjaan misalkan, atau BPJS Kesehatan, ya biasanya karyawan itu, teman-teman di karyawan sangat menghargai, sangat mengharapkan bantuan kebijakan untuk BPJS Kesehatan. Di beberapa tempat, beberapa manajemen perusahaan mengarahkan untuk menambah BPJS, menambah pembayaran coverage BPJS Kesehatan. Jadi kalau dia di PHK bulan Februari, BPJS Kesehatannya tetap dibayarkan sampai misalkan bulan Desember, sampai akhir tahun misalkan. Dan nilainya bagi perusahaan tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Tidak terlalu besar itu nilainya, hanya sekian persen dari, berapa persen sih bayar BPJS Kesehatan tuh kalau premi perusahaan, ya, dari upah sebulan, terus dikalikan selama setahun misalkan. Dan itu bagi karyawan manfaatnya besar sekali. Dan bagi perusahaan biaya yang dikeluarkan nggak terlalu besar. Ya, itu salah satu contoh kreativitas. Dan banyak sekali kreativitas lainnya. Ya. Setiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda.